Warni, yang terhormat senior-senior yang ada di sini semua, Bang Asgaf, suatu pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali. Saya nggak tahu abang lagi mau mengarang cerita atau abang bermimpi. Jadi gini bang, Pak Jokowi ini saat ini bukan hanya survei ya, kebetulan kami ini di lapangan, saya ketua umum dari organisasi yang mungkin dari abang punya partai baru berdiri mungkin hanya 20 sampai 100 orang. Dan paling hanya berapa gelintir. Anggota saya hampir tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kami ini belusukan untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Banten, Jawa Barat itu kami belusukan masuk ke daerah-daerah merah. Dan abang tahu ketika kami bawa susu buat anak kecil dan pakai lagu Oke Gas, yang tadinya kandang banteng itu jadi kandang gemoy. Ya, ini praktek bang, bukan teori atau mimpi. Ya, jadi kalau abang bilang membangun dinasti politik, makanya saya tadi cukup tersanjung ya apabila abang nanti katanya mau bawa bukti-bukti. Tolong yakinkan kami rakyat Indonesia bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut abang. Ya, jadi tapi bang, saya pikir cukup kita memberikan pendidikan politik yang menurut saya nih kurang baik buat bangsa kita. Karena selama ini kami atau siapapun di Republik ini, baik kemarin 01 dan 03 mengajukan di MK, di pengadilan manapun, belum ada bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik ataupun melakukan abuse of power. Nah, saya cerita sedikit bang, saya cerita ini berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan mimpi. Bahwa Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir untuk dicalonkan menjadi wapres. Harus kita tahu tadi, abang juga bilang bahwa kalau bisa Bang Bobi dan Mas Kaisang itu cukup sudah. Bang, mereka itu anak-anak bangsa, sama seperti kita yang mempunyai hak dipilih dan memilih sesuai undang-undang dasar negara kita. Itu hak asasi manusia. Gitu loh. Saya pun apabila Pak Jokowi membangun dinasti, beliau memilih salah satu anaknya jadi menteri, saya akan di barisan abang juga, akan memprotes itu. Tapi Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat abang. Ya. Jadi mayoritas memilih. Dan saya sebagai wakil ketua TKN juga, kami kerja keras. Pemilu kemarin, ya, itu saksi 01, 02, 03. Masing-masing saksi ada. Ada RT, RW, ada KPPS, ada KPUD, ada Pak Lurah, ada camat, polisi, dan segala macam. Kalau mau curang itu bang, itu di TPS. Ya, makanya kemarin kekonyolan 01 dan 03 kenapa kalah? Karena mereka tidak mengambil bukti dari TPS. Itu aja intinya. Ini saya kasih pembelajaran sedikit. Ya. Jadi biar abang yang selama ini bermimpi, come on, bangunlah bang dari tidur. Ya. Bangsa ini nggak bisa. Bangsa ini akan maju ke depannya. Ya. Jadi saya bilang tadi cerita sedikit bahwa Mas Gibran ini waktu itu sebelum ditetapkan jadi mengajukan, itu sekitar hampir setahun lebih bang kalau nggak salah, teman-teman itu sudah mengajukan ya kan untuk pembatalan usia yang di bawah 40 tahun, termasuk PSI ya kalau nggak salah, termasuk Almas, terus ada wali kota Bukit Tinggi, terus ada lagi Wakil Bupati Lampung Selatan, ada lagi Bang Emil Dardak. Jadi ada 21 pihak. Ini fakta, ini sejarah. Saya ajarkan ke abang nih. Ya. Biar abang sadarlah, jangan apa ya.
insomnia apa, jangan, pokoknya abang sadar lah ya. Intinya bahwa bang, bangunlah dari tidur, mari kita song-song, bangsa ini harus diberikan rasa optimisme. 21 pihak sebelum Gibran itu diajukan menjadi wapres. Kami ya relawan Jokowi waktu itu akan mendukung Mas Gibran itu untuk Gubernur Jawa Tengah. Yang akan kami dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Makanya waktu itu kami pernah membuat namanya Nusantara Bersatu yang Pak Jokowi mengatakan ada rambut putih dan dahi berkerut. Ya. Dan itu kami diprotes oleh PDIP Perjuangan. Karena apa? Karena waktu itu kita nggak mendukung Puan Maharani, karena yang kita dukung ada Mas Ganjar. Tapi memang suratan tangan takdir Mas Ganjar bukan jadi presiden, ya. Karena waktu itu beliau menolak U21. Dan ini sangat melukai hati kami, pecinta sepak bola. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan klub sepak bola namanya Tornado di kampung saya di NTT. Ya, jadi ketika itu kami semua kecewa, termasuk Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena U21 ini sudah ditetapkan oleh DPR, anggarannya ada, hampir sekian triliun, sudah bangun stadion, sudah teman-teman UMKM bikin jersey, ya. Bagaimana sakit hatinya ibu-ibu sama anak-anak kecil ini yang sekolah bola, dia pingin suatu saat dia bertanding di luar negeri, gabung di Manchester United atau di Liverpool dan sebagainya. Ini hancur hanya gara-gara seorang Ganjar. Ketika Ganjar itu bang, itu bukan hanya menghancurkan dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia pariwisata, termasuk dunia investasi. Dan ini sangat membahayakan. Seorang gubernur subordinasi dari presiden. Ya namanya petugas partai atau jongos partai, ya itulah begitu. Makanya kami semua nggak mau Mas Ganjar. Nah, ketika Bu Mega mendukung Pak Mahfud jadi wapres, pilihannya ya kebetulan di MK ada pengajuan gugatan usia 40 tahun itu. Jadi 21 orang sudah setahun lalu bang. Ya. Karena nggak ada pilihan lagi ya kan, dan kita lihat Mas Gibran bisa. Makanya lah diajukanlah Mas Gibran. Ini fakta sejarah yang akurat dan buktinya kita semua tahu. Hanya kita lupa. Karena apa? Karena ada pengamat-pengamat seperti abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi abang bilang mau menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya bang? Fakta apa yang abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Ya sebentar, saya selesai dulu baru abang bicara. Ya bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, bang, boleh abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti abang jawab. Ya, berhasil nggak abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya luruskan, konstruksi yang Anda bangun itu halusinasi murni. Saya nggak bicara fokus soal Anda. Saya bicara soal kecemasan dan perbincangan publik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cara pendekatan bahasa Indonesia yang bagus, maka itu tidak dialamatkan kepada Anda. Satu. Kedua, Jokowi sebagai objek kepala negara dan saya sebagai rakyat. Jadi tidak ada masalah saya sama Anda.
Tadi kan saya bilang 2 kali. Saya memberi ruang bagi pendukung Jokowi, memberi pembelaan kepada Jokowi terhadap tujuan penggunaan yang namanya aset satu-satunya, dinasti politik. Silakan. Tapi semua argumentasi itu dikumpulkan, rakyat itu cuma mengatakan, kok Anda hanya memilih satu keluarga orang kaya yang kebetulan presiden, tapi Anda mengabaikan puluhan juta anak-anak miskin yang juga memiliki potensi, yang bisa jadi kepala daerah, yang bisa jadi wakil presiden. Seolah-olah kenyataan ini dihentikan dan hanya berputar-putar Kaisang, Gibran, dan lain-lain. Ini perbincangan puluhan juta orang. Kalau Anda melawan ini, saya kira kita akan berhenti kemudian menyimpulkan ruang demokrasi tidak lagi mencerdaskan cara berpikir kita. Mereka, Maka kesimpulan mereka sedikit bertiga aja. ini punya hak dipilih nggak, Bang? Oh sebentar, Iya dong, jawab saya dulu itu. 2 kali memberikan kesempatan bahwa pendukung Jokowi bebas untuk mendukung dinasti politik. Ingat itu, dalam posisi sadar dan tidak bermimpi. Hak itu saya berikan. Yang kedua, kalau ruang demokrasi tidak mengkonstruksikan kemampuan mengedukasi publik benar salah, maka menurut saya usulkan perbincangan menyangkut dinasti politik di rumah sakit jiwa saja. Karena kita tidak ada pilihan baik buruk. Ada satu kelompok yang berkuasa, bapaknya presiden, terus nasib yang dimaksud perubahan itu adalah anaknya, istrinya, iparnya. Ini bangkrut secara moral. Kalau Anda berdiri sebagai relawan perubahan yang berdiri bersama Jokowi, mendukung anak petani, mendukung orang-orang miskin, saya akan bersama Jokowi. Tapi yang didukung itu kan anak presiden. Malu kita, sangat malu. Modal yang diambil itu di pusat sentrum kekuasaan. Orang yang memiliki seluruh fasilitas, yang mengendalikan partai-partai politik. Tidak ada moralitas berdiri di sana secara tegak untuk membela penguasa dengan deal politik seperti itu. Tapi kalau relawan-relawan Jokowi membuat survei, mencari anak-anak petani, anak-anak nelayan, guru-guru, dosen-dosen, orang-orang miskin diperjuangkan di dalam arena pilkada, saya mendukung Jokowi. Baik, Kira-kira seperti itu. saya kira cukup. Jadi saya menghargai perjuangan kawan-kawan dengan berbagai retorika memoles untuk satu kepentingan keluarga kecil yang berkuasa, Jokowi. Top, lanjutkan. Saya tidak bermimpi. Terima kasih. Gini Bang, jadi intinya siapapun kita sesuai undang-undang saja Bang ya. Kita mau ngomong ya mereka punya hak Saya tidak untuk protes. dipilih. Dan Anda begini, kampanyekan saja. masyarakat pun Jangan di saya enggak protes. masyarakat pun suka ya. Bang Bobi menang di Sumatera di Medan. Mas Gibran juga menang di Solo dan itu suaranya mayoritas Bang. Dan mereka bisa kerja. Mereka tidak korupsi. Apa etika yang dilanggar? Itu aja. Kalau soal itu saya tambah sedikit. Ya. Jangan menafikan dugaan publik, penggunaan fasilitas dengan ugal-ugalan itu namanya korupsi politik. Itu ada faktor kolusi. Fasilitas apa? Abang coba Mau sedikit saya kasih Silakan. jawab. Saya mengcapture jutaan Silakan. orang yang berbincang di media sosial, bukan saya pribadi. jangan sebentar. enggak, sekarang buktinya apa Bang? Abang kan ngomong harus berlandaskan fakta dan bukti. Saya mau kasih bukti. Ya silakan. Kalau dia bukan anak presiden, kalau dia bukan menantu presiden, tidak ada kepatuhan partai-partai politik untuk mengusung mereka. Nah Itu ini sangat abang rasional. sorry, abang masih minim nih dalam berpolitik. Loh, Sorry ya. Itu Begini kenyataan. Bang, politik itu Korupsi ketua itu. partai mau dia mendukung orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kalau Bukan kepatuhan Bang. Pak Jokowi abis ini selesai lengser ke Prabon. Yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Partai-partai itu ingin agar yang dia dukung ini menang Bang. Only itu. sebelumnya Pak Jokowi mengatakan didengar semua juta orang, anak-anak saya tidak berambisi politik. Ingat itu. Kemudian dia merevisi. Ya kita doakan sebagai orang tua. Artinya apa? Ada penyelundupan maksud di sana yang namanya korupsi politik. Kemudian jasa, fasilitas, kewenangan, popularitas yang dihasilkan oleh perilaku kekuasaan, mereka panen. Itu korupsi, itu nepotisme. Itu semua orang hampir sama ke sana. Tetapi begini, kita jalan tengahnya. Saya mendukung praktek konsolidasi dinasti politik
yang diwariskan kepada relawan-relawan, kepada saudara-saudara saya, Abang Ade Armando, lakukan saja. Bahwa memang aset yang tersisa dari Jokowi di ujung kekuasaan yang ditanya Bang Karni Ilyas, itu adalah jual beli kepentingan anak dan mantu. Selebihnya nggak ada. Mestinya kalau saya pendukung Jokowi, saya ingatkan, Pak, cukup sampai di Gibran. Kalau ada partai politik, usung Kaisang, usung Bobi, jangan Pak. Supaya apa? Bapak tunjukkan ada hak anak-anak cerdas yang sangat banyak yang membutuhkan fasilitas kekuasaan Jokowi untuk mereka masuk dan dibesarkan di ruang demokrasi. Bukan ambisi kepentingan kelompok. Itu dong. Ya intinya gini Bang, kita bernegara ini sesuai undang-undang ya. Siapapun berhak dipilih dan memilih. Yang terpenting Pak Jokowi dan anak-anaknya ini tidak melakukan korupsi dan abuse of power. Waktu Gibran mencalonkan di Solo zaman itu nggak ada perbincangan mengenai politik dinasti, termasuk Bang Bobi di Medan. Nah, baru-baru ini aja mulai lagi, ya kan Abang bilang tadi, ini didaur ulang lagi gitu loh, ketika Pilpres kemarin.